Indonesia Radio, Radio Keluarga Indonesia. Hai Sobat Bi, selamat siang. Hari ini di Hello Monday, kamu akan ditemani barengan Aca dan juga Bang Andika. Nah, tapi di sini spesial karena kita akan masuk ke Muda Berkarya. Nah, Muda Berkarya hari ini mengangkat tema berkaitan dengan pariwisata. Tingkatkan pariwisata, turunkan stunting. Kalau gitu kita mau berbincang dulu bersama dengan abang kita. Selamat siang, Abang. Selamat siang. Kalau menonton, assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. Abang gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Abang kesibukannya tuh sekarang tuh lagi apa aja nih, Bang? Pastinya selama setahun ke depan bakal menjalankan amanah sebagai Bank Jakarta 2022. Selain itu juga sekarang sibuk menjalankan program kerja sebagai Abang Jakarta. Mm-mm. Kemarin baru pulang dari beberapa kota. Mm-mm. Kemudian juga ingin menikmati masa-masa bersama masyarakat Jakarta. Juga dengan organisasi Ciwita Tangan untuk Negeri, sekarang kita berfokus pada pendidikan anak-anak Jakarta, pembangunan sumber daya manusia Jakarta, karena memang buat pembangunan pariwisata dan Jakarta sebagai kota global tidak hanya pembangunan di infrastruktur saja, Mm-mm. tapi pembangunan sumber daya manusia itu sangat penting. Jadi di Sejuta Tangan untuk Negeri kita berfokus pada pendidikan anak-anak putus sekolah, anak-anak disabilitas, dan anak-anak kurang mampu. Nah, juga sekarang fokus di perkuliahan sebenarnya, Wow. buat ekstensi buat S1, Mm-mm. dan juga fokus di karir sekarang sebagai konsultan pajak. Wow, udah jadi konsultan pajak nih ya. Oke, Bang, tapi kan Abang tuh sekarang menjadi Abang DKI Jakarta Hmm. 2022 nih. Nah, mungkin boleh diceritain Bang kira-kira apa sih yang bikin Abang itu mau menjadi duta Hmm. pariwisata bahasanya gitu. Oke. Selama ini orang-orang taunya dan stigma orang-orang bahwasanya Abang Jakarta itu adalah sosok yang eksklusif, sosok Mm-mm. yang dekatnya cuma ke atasan doang, ke Mm-mm. pemimpin-pemimpin doang. Dan banyak yang nggak tahu kalau Abang Jakarta itu sebenarnya harus menjadi sosok yang inklusif, sosok yang memasyarakatkan masyarakat, sosok yang Mm-mm. dekat kepada warga-warga Jakarta. Nah, salah satu hal yang menjembatani saya ingin jadi Abang Jakarta itu adalah selain sebagai inspirasi, selain sebagai role model bagi Mm-mm. pemuda DKI Jakarta, juga sebagai jembatan, sebagai aspirasi masyarakat. Karena selama 3 tahun ke belakang, saya sering bercengkrama lah dengan warga Jakarta untuk peningkatan UMKM dan ekonomi masyarakat Jakarta. Dan sebenarnya Abang None Jakarta adalah platform yang luar biasa buat saya, buat memperkenalkan kepada pemerintah dan juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sekarang mau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya stigma Abang dan None Jakarta itu yang cuma sebagai usher, sebagai penyambut tamu dan lain sebagainya, itu udah nggak ada. Sekarang Abang None Jakarta adalah Abang None yang dekat kepada pemerintah dan juga bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat. Wow, berarti break the stigma gitu Benar, ya. Oke, jadi menghancurkan stigma itu kalau benar. misalnya sekarang Abang Jakarta itu lebih memiliki dampak yang besar gitu, langsung turun ke masyarakat Hmm. juga. Oke, nah terus perjalanan untuk saat ini menjadi Abang DKI Jakarta itu gimana nih lika-likunya? Mungkin boleh diceritain nih Bang. Sebenarnya persiapan buat menuju Abang dan None Jakarta itu udah beberapa tahun. Dan juga selama menjadi Abang Jakarta itu lika-likunya udah luar biasa, padahal baru 2 bulan, Mm-mm. tapi emang sudah cukup kerasa suka dan dukanya. Karena menjadi Abang Jakarta itu semua orang taunya kita tuh adalah orang yang perfect, orang yang sempurna, Sempurna, iya. orang yang bisa ini, bisa itu, pandai ini, pandai itu gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita memaksimalkan pemahaman tentang konsep kesempurnaan tadi, paling tidak memberikan yang terbaik lah di setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu salah satu kesulitan sih, maksudnya Mm-mm. uh, menghindari sebuah kesalahan dan juga Mm-mm. memberikan yang terbaik di setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena setiap ketemu orang-orang, setiap ketemu masyarakat, pasti orang-orang tahu, oh ini nih ya Abang Jakarta, ini nih ya None Jakarta. Mm-mm. Nah, kemudian di Abang None juga banyak sekali perubahan tingkah laku, Mm-mm. perubahan perubahan apa ya, cara cara berbicara, cara ngomong, cara bergaul, dan juga pastinya
juga perubahan-perubahan dalam bentuk yang luar biasa dan signifikan. Oke, nah tadi, ngomongin soal suka dukanya nih, mungkin boleh secara detail dijabarkan sharing buat Sobat Bi di sini Oke, gimana tuh, Bang? suka duka jadi abang Jakarta karena sukanya dulu kali ya. Boleh boleh. Jadi karena emang aku hobinya traveling, kemudian Mhm. bertemu sama orang-orang baru, bertukar pikiran sama orang-orang baru. Jadi abang Jakarta karena kita keliling Indonesia nih. Mmm, Ini mhm. udah ke Semarang, ke Palembang, kemudian kemarin ke Bali. Oh, Alhamdulillah bertemu sama teman-teman di sana, pemerintah di sana, bertukar pikiran, bertukar gagasan, kolaborasi. Jadi luar biasa, ini sukanya sih kayak bisa bertemu orang-orang baru dan emang bertukar pikiran dan gagasan buat kemajuan kota Jakarta. Kemudian duka, apa ini tuh? sebenarnya nggak duka ya, ini sebenarnya nggak duka tapi lebih ke struggle, lebih ke sedikit Mhm. sulit sih untuk membagi waktu karena memang jadi abang Jakarta itu padat banget, Mhm. aktivitasnya padat banget selain media interview, kemudian yang tadi keluar kota, promosi pariwisata, Mhm. apalagi sekarang udah ada promosi buat ekonomi kreatif, subsektor ekonomi kreatif ada 17, jadi kita harus bisa pinter-pinter membagi badan, membagi waktu, Mhm membagi mhm. tenaga di sana. Jadi mungkin waktu istirahatnya sekarang berkurang, Berkurang. Semalam tapi tidur jam berapa tuh? jam 2 sih. Oh. Waktu istirahatnya berkurang, Mhm. tapi waktu bersyukurnya, waktu nggak istirahatnya itu bisa lebih produktif. Nah, Mhm. jadi kalau dulu mungkin kalau waktu zaman-zaman kuliah, waktu istirahatnya juga kurang, tapi waktu bangunnya kurang produktif karena cuma Mhm. main game segala macam, bercengkrama sama teman. Tapi kalau waktu jadi abang Jakarta, nggak apa-apa waktu istirahatnya berkurang, tapi alhamdulillah lebih produktif, lebih bisa bermanfaat dan berdampak lah bagi orang-orang gitu. Wede. Jadi memang dari Abang Jakarta ini mengantarkan seorang, mmm, Andika Hmm, Pratama gitu menjadi sosok yang lebih baik lebih gitu ya, baik. Bang. Wow, keren. Nah terus, Bang, di saat menjadi Abang Jakarta gitu, tadi Abang sempat mention salah satu program sejuta Tangan tangan untuk untuk negeri. negeri. Nah itu programnya gimana, Bang? Hmm. Seperti yang tadi udah dijelaskan, Mhm. jadi kita tuh ada tiga Mhm. fokus utama dan juga dibalut dengan beberapa proker. Jadi yang pertama itu buat anak-anak disabilitas, kemudian yang Mhm. kedua buat anak-anak kurang mampu, yang ketiga buat anak-anak yang putus sekolah. Mhm. Nah, itu adalah pemberian fasilitas pendidikan. Oke. Nah, kayak kita kemarin sudah sempat menjalankan sejuta buku, itu Mhm. program literasi. Jadi kita mengumpulkan donasi buku dari orang-orang yang mau mendonasikan buku dan kita sebarkan ke daerah-daerah kumuh di Jakarta. Mhm. Nah, jadi untuk program literasi dan juga buat anak-anak yang kurang lah minat bacanya di Jakarta. Nah, karena memang angka putus sekitar 75.000 anak di Indonesia itu putus sekolah Mhm. dan sebagian besar itu ada di Jakarta. Nah, Mhm. ini cara kita untuk bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menuntaskan ini, untuk mengentaskan ini, dan juga untuk membantu anak-anak Jakarta memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Karena yang seperti yang kita bilang tadi lagi, Mhm. bahwasanya Jakarta sebagai kota global nggak hanya fokus di pembangunan infrastruktur saja, Mhm. tapi juga pasti pembangunan sumber daya manusia. Karena kota global itu adalah kota cerdas. Mhm. Nah, di mana cerdas bukan hanya di bagian infrastruktur saja. Kalau sumber daya manusianya nggak cerdas, gimana cara memanfaatkan infrastruktur tadi Mhm. gitu. Setuju. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia itu hal yang paling penting. Mhm. Jadi mungkin buat pembangunan itu tugasnya pemerintah, buat pengembangan sumber daya manusia tugasnya kita semua anak-anak Kita muda. bersama. Benar. Oke. Nah, menarik nih, Bang, salah satu program Dewa kan adalah sejuta tangan untuk negeri Hmm. gitu. Nah, selain yang tadi berkaitan Hmm. dengan literasi gitu, Hmm. itu ada program apa aja, Bang? Maksudnya ada, Hmm. kegiatan apa aja Oke. di STUN ya, Bang, kalau di ini? Stun, STUN, namanya oke. Stun. Apa aja tuh, Bang? Selain itu juga fokusnya di bidang disabilitas. Mhm. Nah, jadi buat apa ya? Buat menyampaikan, buat mengedukasi kepada semua masyarakat bahwasanya berbeda itu baik. Mhm. Maksudnya mereka emang tercipta itu bukan sebuah kekurangan sih, malah menurut Dika itu suatu keunikan, suatu Mhm. kelebihan. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang memang tidak ada keterbatasan, Mhm. bisa memaknai kalau mereka tuh unik,
dan bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada mereka bahwasanya mereka memang unik gitu dan biar mereka lebih percaya diri. Percaya diri. Nah, jadi di tiga besar waktu Abang None Jakarta Dika menjawab menggunakan bahasa isyarat. Isyarat, Itu wow. aku cinta Jakarta. Mm-mm. Nah, itu mengindikasikan, mengkomunikasikan, menginformasikan kepada Jakarta bahwasanya Jakarta itu sudah siap menjadi Jakarta for everyone. Jakarta Mm-mm. untuk semua. Tidak hanya lagi Jakarta buat kaum kelas atas, Mm-mm. tapi Jakarta buat semua, buat kaum kelas bawah, kaum disabilitas, dan juga segala macam. Karena memang mantan gubernur Bapak Anies Baswedan memang mengatakan bahwasanya Jakarta untuk semua itu adalah Jakarta yang memang mengedepankan mengedepankan uh, mengedepankan kesesuaian dan juga Mm-mm. persamaan antara masyarakat. Oke, oke. Terus kalau untuk Stun ini, kira-kira udah ada relawannya gitu belum, Kak? Udah. Oh, Jadi udah kita ada. sudah tersebar di 3 provinsi, Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan kita sudah ada sekitar 48 orang. 48 orang. Oke. Nah, di Stun ini dia bentuknya adalah komunitas gitu. Komunitas. Oke. Berarti ada strukturnya gitu nggak, bisa Ada. kayak gitu. Ada. Oke. Nah, itu untuk buka relawannya itu gimana tuh, Kak? Open recruitment-nya. Jadi kemarin kita mau oprek buat first volunteer sebenarnya, tapi karena terkendala waktu jadi kita belum buka. Jadi sekarang itu cuma buat teman-teman organisasi saya, buat teman-teman kelas, teman-teman dekat yang memang mau berkolaborasi dan berkomitmen untuk memajukan pendidikan Indonesia dan anak-anak generasi muda Indonesia. Nah, mungkin beberapa bulan ke depan kita bakal merencanakan buat oprek generasi pertama, gelombang pertama, biar lebih menyebarkan, menyamaratakan lagi di semua daerah, semua provinsi di Indonesia. Dan sekarang memang sedang diproses buat opreknya. Oke, nah tuh kalau misalnya dari Sobat Bi yang mau jadi relawan itu Bener. gimana tuh, Bang? Syarat-syaratnya? Nggak ada syarat sih sebenarnya. Nggak ada syarat. Yang penting oke. mau berkontribusi, mau berkolaborasi, mau berdampak, dan juga mau menyebarkan virus-virus virus-virus terbaik lah buat anak-anak muda Indonesia gitu. Oke, kalau misalnya nanti mau daftar gitu Bang, itu kemana alurnya, prosedurnya gitu? Mungkin kita bakal infoin lagi nanti di Instagram kita, di sosial media kita, gitu. di stun.id, stun.id. Nah, mungkin stun.id. teman-teman bisa kepoin di sana. Nanti kita bakal buka pendaftaran di sana dan mau kemana aja, apa aja divisi-divisinya nanti bakal kita infoin di sana. Oke, ini kayaknya Sobat Bi langsung pada follow nih. Stun.id gitu. Oke Bang, nah balik lagi tadi berkaitan dengan Abang Dika menjadi Abang Jakarta gitu. Nah, kan gak mudah nih untuk menjadi seorang Abang Jakarta gitu, baik di provinsi ataupun wilayah. Nah, ada tips khusus gak sih Bang buat Sobat Bi mungkin yang mau nanti jadi Abang DKI Jakarta 2023 gitu? Tipsnya tuh gimana Bang? Menjadi Abang Jakarta adalah sosok role model. Role model. Menjadi sosok inspirasi lah bagi anak-anak Jakarta. Karena memang cara kita bertindak, cara kita melakukan sesuatu itu adalah hal yang memang akan dilakukan juga bagi pemuda-pemuda lain di Jakarta. Artinya menjadi Abang Jakarta harus mengedepankan yang namanya, jadi kalau saya nyebutnya DKI. Apa tuh? D, dedikasi. Bagaimana cara kita berdedikasi buat orang-orang sekitar. Mendedikasikan diri tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan masyarakat. Kemudian kontribusi. Nah, kontribusi, oke. Setelah memiliki dedikasi yang tinggi, kontribusi nyata harus dilakukan. Dengan kontribusi nyata, orang-orang bisa merasakan kebermanfaatan kita. Nah, jadi kontribusi hal yang juga emang harus dilakukan. Dan yang paling terakhir, ini yang orang-orang Indonesia kurang, ini adalah integritas. Integritas, oke. Indonesia banyak orang pintar, tapi kekurangan orang-orang jujur. Jadi integritas adalah hal yang paling penting juga sebagai Abang Jakarta, dan juga tidak hanya sebagai Abang Jakarta, sebagai kita generasi muda Indonesia, integritas adalah hal yang paling penting. Jadi dengan integritas tinggi, dengan integritas yang baik, dengan kejujuran, maka apapun yang akan kita lakukan pastinya akan lurus. Nah, kemudian selain DKI tadi, pastinya authenticity. Otentik, unik. Oke.
berbeda dari orang lain. Mm-mm. Jadi karena berbeda itu baik gitu. Mm-mm. Nah, kemudian baru sincerity. Hmm. Tulus, Ketulusan. ketulusan. Oke. Karena memang mengemban amanah, mengemban jabatan sebagai Abang Jakarta itu tidak hanya artinya tidak hanya sekedar selempang, Mm-mm. tidak hanya sebagai title Abang Jakarta, tapi lebih dari itu. Itu lebih diterima oleh masyarakat, bahwasanya masyarakat merasakan keberadaan kita sebagai Abang Jakarta. Salah satunya dengan energi positif dan ketulusan tadi. Nah, Oke. kalau yang DKI dan juga authenticity dan sincerity tadi udah dimiliki, insya Allah bisa memberikan yang terbaik. Wah, luar biasa ini inspiratif sekali ya DKI dan juga authenticity dan sincerity. Oke. Nah, tapi tadi berkaitan dengan memunculkan energi positif nih, Bang. Itu kan kayaknya Hmm. harus ada ya untuk setiap Hmm. manusia gitu. Nah, kalau dari Abang sendiri gimana caranya untuk tetap apa ya bahasanya positive vibes gitu? Nah, sebelum kita orang-orang merasakan keberadaan kita, sebelum orang-orang merasakan bahwasanya kita apa ya, orang-orang nyaman di sebelah kita, orang-orang merasakan kalau kita emang sosok yang positif, Hmm. kita harus memunculkan sifat-sifat positif dulu dalam diri kita. Mhm. Kayak berpikir lebih jernih, berpikir lebih positif. Jangan kayak pikiran dirasuki sama hal-hal negatif. Kayak apa ya? Mhm. Misalnya kita bakal ngelakuin sesuatu, terus kita bilang, oh, gue nggak bakal bisa nih. Gue Mhm. ini nih, gue itu nih gitu. Udah banyak pemikiran-pemikiran negatif, jadi keberadaan kita udah kayak kayak eh, negatif gitu. Orang-orang Mhm. kayak merasakan vibes kita udah yang berbeda gitu. Tapi kalau kita semangat, kita amanah, kita integritas, jujur segala macam tadi, dan kita percaya diri, maka keberadaan kita bakal bilang, oh gila, nih orang memberikan positive vibes, Mhm. nih orang memberikan kenyamanan, nih orang memberikan yang terbaik nih buat orang-orang gitu sih. Percaya diri, kemudian juga yang tadi berpikir positif. Jadi Oke. sebelum kita luapkan kepada orang lain, kita tanamkan dulu di diri kita kayak untuk bisa berpikir secara positif, lebih open minded dan segala macam gitu. Oke. Ini, kelihatannya hal yang mudah gitu kayak, Hmm, mikir positif doang gue benar, bisa gitu. Tapi untuk praktiknya itu memang butuh susah banget. heeh, memang butuh apa ya, Pengelolaan emosi. betul. Oke, menarik nih ya buat Sobat Bi dan juga Sobat BKKBN. Nah, kemudian nih Bang, tadi kan Abang kalau, Aca ini nih ya, Hmm, prokernya itu berkaitan dengan, masyarakat hmm, gitu. Nah, sekarang BKKBN ini sedang, menggalakkan hmm, yang namanya penurunan angka stunting hmm, gitu. Nah, kalau sekarang angka stunting itu sekitar 24%. Nanti 2024 itu harus, paling nggak di bawah 14%. hmm. Itu adalah targetnya gitu. Nah, kalau dari, Abang sendiri nih kira-kira sebagai Abang DKI Jakarta, nah itu perannya yang berkaitan dengan stunting tuh gimana, Bang? Sebagai abang dan none Jakarta, memang peran kita tuh ada tiga: promosi, edukasi, promosi dan edukasi. Mhm. Nah, jadi untuk salah satunya kolaborasi bersama dengan pemerintah juga berkaitan dengan penurunan angka stunting, mungkin kita akan melakukan banyak promosi kepada masyarakat Mhm. dan mengedukasikan kepada masyarakat, karena stunting itu kan kekurangan gizi ya. Mhm. Nah, jadi mengedukasikan kepada masyarakat cara memperoleh gizi yang baik, cara kalau lagi hamil harus mengkonsumsi apa segala macam, dan juga Mhm. mengedukasikan kepada masyarakat juga salah satu cara penurunan angka stunting adalah dengan olahraga yang rutin dan segala Mhm. macam. Jadi mempromosikan dan mengedukasikan kepada masyarakat juga berkaitan dengan hal begitu gitu. Dan juga sekarang jika dikaitkan dengan pariwisata, Mhm. sekarang pariwisata kita udah berkembang luar biasa banget, Mhm. karena sekarang kita mengenal sustainable tourism, Mhm. pariwisata berkelanjutan. Nah, mungkin salah satunya bisa kita kolaborasikan juga dengan gerakan peduli stunting tadi, Mhm. penurunan angka stunting tadi. Karena Mhm. sekarang tempat-tempat pariwisata nggak hanya cuma menggiatkan tentang efek kenangan doang, Mhm. cuma foto-foto segala Mhm. macam, tapi Mhm. sekarang lebih ke pariwisata yang memang berkelanjutan dan pariwisata yang berdampak gitu. Kayak sekarang di taman-taman dibangun tempat olahraga. Mhm. Nah, Mhm. itu Mhm. mungkin salah satu cara untuk penurunan angka stunting juga. Mhm. Di taman-taman sekarang
galakan dengan taman literasi, dan mungkin di sana kita bisa memasukkan buku-buku tentang Mm-mm. pengelolaan stunting, pencegahan stunting dan segala macamnya. Dan ini Hmm. langkah bagus sih buat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah dan Abang None Jakarta untuk penggalakan penurunan angka stunting di Indonesia. Waduh, ini perannya sangat besar ya teman-teman untuk bisa nantinya Indonesia mencapai 14%, di bawah 14% angka stunting. Oke, nah terus nih Bang, tadi Abang sudah sempat mention untuk menurunkan angka stunting kita paling nggak olahraga dan juga punya literasi yang tinggi gitu. Literasi, Nah, kemudian ini mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi juga pastinya. oke, konsumsi makanan yang bergizi tinggi. Nah, selain 3 itu nih Bang, kira-kira kalau dari Abang pribadi gitu, tipsnya apa sih biar kita tuh bisa ikut serta menurunkan angka stunting? Selain yang 3 tadi mungkin secara spesifik. Mungkin kita sebagai generasi muda emang dituntut untuk lebih bisa mempromosikan dan speak up tentang hal ini. Mm-mm. Karena memang kalau cuma kita berfokus pada program dari pemerintah saja, tapi kita tidak ikut mensukseskan acara ini, Mm-mm. susah gitu. Nah, karena Mm-mm. memang pembangunan sebuah negara itu memang dimulai dari anak-anak mudanya. Setuju. Nah, makanya sekarang dibentuk duta genre, dibentuk segala macam untuk media promosi kepada masyarakat, promotor, dan juga Mm-mm. mengajak generasi muda untuk berkolaborasi untuk penurunan angka ini. Nah, mungkin sebagai Abang dan None Jakarta, kita bisa sebagai promotor dan juga mempromosikanlah kepada anak-anak muda, kepada generasi muda berkaitan dengan angka stunting ini untuk bisa ikut bekerja sama, eh, mempromosikan dan juga mengedukasikan kepada masyarakat berkaitan dengan hal ini. Karena kita memang sebagai selain sosok untuk role model, juga sosok inspirasi generasi muda untuk melakukan hal-hal terkait, dan salah satunya adalah pencegahan stunting. Mungkin salah satu cara kita individu sebagai generasi muda untuk menurunkan angka stunting dimulai dari diri sendiri dulu nih. Diri kita sendiri Mengkonsumsi dulu. makanan bergizi tinggi, olahraga rutin, ASI segala macam, kemudian disebarluaskan kepada keluarga, kepada ibu, bapak, kakak, anak, adik. Setuju. Nah, kemudian baru nanti bakal jadi efek domino. Nanti Mm-mm. ibu menyebarkan kepada ibu-ibu lain, bapaknya menyebarkan kepada teman-teman kerja. Nah, jadi dimulai dari diri sendiri itu hal yang paling luar biasa sih. Oke, jadi memang kita sebagai anak muda juga harus vokal ya Bang Benar, ya, benar. untuk menyuarakan bagaimana penurunan angka stunting. Oke, nah Sobat Bi kita akan lanjut setelah yang satu ini, jadi Sobat Bi jangan kemana-mana. Kembali lagi di Muda Berkarya, turunkan stunting, tingkatkan pariwisata bersama Aca dan juga Bang Andika. Oke Bang, kita masih akan berbincang seru lagi nih. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana peran Abang dan None Jakarta berkaitan dengan stunting. Nah terus sekarang nih Bang, kira-kira menurut Abang nih, kontribusi apa yang bisa dilakukan sama anak muda untuk bisa meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia? Atau di Oke. DKI Jakarta deh. Kontribusi kita sebagai generasi muda, karena sekarang zaman digital, zaman yang memang memanfaatkan segala macamnya berkaitan dengan digital, salah satunya adalah pemanfaatan media sosial. Media sosial. Dimulai dari hal itu dulu nih. Selain nanti promosi, edukasi segala macam kepada masyarakat lain, manfaatkan dulu media sosial yang kita punya, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook segala macam. Manfaatkan dulu, promosikan pariwisata lewat sana. Tiap weekend kalau mau berkunjung kemanapun di Jakarta sudah banyak sekarang, sudah bisa memanfaatkan Jaki. Kemudian pendaftaran, udah banyak tempat-tempat pariwisata yang luar biasa juga di Jakarta sekarang. Jadi manfaatkan media sosial untuk media promosi kepada masyarakat bahwasanya berwisata di Jakarta sekarang udah keren. Nah itu salah satu peningkatan minat dan juga promosi kepada masyarakat lain. Nah karena sebagai generasi muda emang skill kita udah luar biasa nih, soft skill kita udah bisa editing segala macam. Nah jadi dengan pemanfaatan media sosial tadi kita bisa berkontribusi besar untuk perkembangan pariwisata Indonesia termasuk Jakarta gitu. Oke, jadi memang melalui media sosial ya Bang ya, karena sekarang apa-apa udah bisa viral dengan Bener, mudah bener. gitu kan. Dan kayaknya semua anak muda pasti menggunakan Bener. sosmed gak sih? Nah, TikTok, Instagram gitu ya Bang ya. Oke, nah terus nih Bang, berkaitan dengan Abang menjadi Abang Jakarta gitu ya. Nah, kira-kira nih selama perjalanan penugasan Abang sebagai Abang, Abang sebagai Abang lagi. Nah, itu ada gak sih Bang kira-kira kegiatan yang memang mengarah dan juga berkaitan dengan kayak kesehatan remaja gitu, terus kemudian ke orang tua mungkin gitu, dan itu berkontribusi untuk penurunan stunting.
Sejauh ini selama 2 bulan menjadi Abang Jakarta mungkin terlalu mendekat ke Mm-mm. hal itu. Namun untuk proker kita sudah banyak nih yang berkaitan dengan kesehatan remaja juga. Karena dulu saya juga merupakan duta genre. Udah genre Nah, duta juga. genre juga. Jadi sudah lumayan tahu lah tentang permasalahan remaja dan lain sebagainya, juga Mm-mm. pembangunan keluarga yang baik. Nah, mungkin nanti ketika berkunjung lagi ke masyarakat-masyarakat termasuk di slum area, Mm-mm. mungkin bisa lebih mempromosikan dan mengedukasikan tentang bagaimana eh, cara menjadi remaja yang baik dan juga pengelolaan keluarga yang baik gitu. Tapi sejauh ini masih belum sedetail itu, Mm-mm. dan mungkin nanti bisa kita kolaborasikan bersama dengan teman-teman Duta Genre, Bapak Ibu BKKBN juga nanti mungkin untuk bisa berkaitan dengan hal itu gitu. Oke, ini seru ya berkolaborasi itu. Kolaborasi karena emang Jakarta City of Collaboration. Iya, oke. Itu sering banget tuh Acalia Hmm. tuh, State of Hmm. Collaboration. Oke, nah terus Bang, tadi kan Abang juga sempat mention kalau ternyata memang remaja itu masih memiliki beberapa Hmm. permasalahan. Nah, kalau menurut Abang nih, kira-kira yang sering ditemukan selama menjabat sebagai Abang Jakarta itu apa aja Bang? Permasalahan Hmm. remaja, pemuda gitu-gitu Bang. Hmm, mungkin banyak ya viral sekarang di media sosial, di TikTok segala macam. Bahwasanya sekarang permasalahan Gen Z ini Hmm, adalah apa? Mental, mental, mental oke. illness lah, Mm-mm. bipolar lah. Karena Mm-mm. memang mungkin salah satunya karena kekurangan kasih sayang mungkin dari orang tua dan Mm. juga terlalu lemah dalam menerima hal-hal lain gitu. Mm-mm. Nah, mungkin berkaitan juga dengan permasalahan remaja yang memang lagi viral sekarang itu karena Mm-mm. memang Gen Z yang mental segala macam. Mungkin salah satunya ini berkaitan juga nih dengan kita generasi muda, anak-anak muda, Mm-mm. pemuda-pemudi yang memang siap menjadi pelopor perubahan untuk mengedukasikan ini lagi nih, kembali ada kata-kata edukasi. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Mm-mm. Mungkin sekarang anak-anak muda Indonesia terlalu lemah nih menerima hal-hal yang berkaitan dengan hal yang itu gitu. Mm-mm. Nah, jadi mungkin bisa lebih nanti kita bisa mengedukasikan buat lebih kuat dan segala macam berkaitan dengan hal itu sih. Oke, menarik nih. Nah, terus Bang, eee, sebagai Abang Jakarta, terus saya aja sebutnya sebagai Abang Sebagai Jakarta Abang gitu. Jakarta. Nah, kira-kira dari pariwisata yang ada di Jakarta gitu, Hmm. atau kan tadi kan Abang Jakarta itu bukan Hmm. hanya berkaitan dengan pariwisata gitu, bisa dengan, Hmm. kemanusiaan gitu, Hmm. atau mungkin tadi beberapa bidang Hmm. yang Hmm. lainnya gitu. Nah, mmm, apa sih yang perlu ditingkatkan gitu dari DKI Jakarta ini? Pembangunan sebuah kota pastinya tidak terlepas dari faktor-faktor yang begitu luar biasa ya. Mhm. Nah, mungkin untuk peningkatan DKI Jakarta sebenarnya sebagai kota global dan juga masih sebagai ibu kota negara, memang Mhm. pembangunan sumber daya manusia itu hal yang paling penting untuk ditingkatkan di Jakarta. Karena Mhm. memang kalau dibandingkan dengan kota-kota lain dan provinsi lain, memang eh, provinsi ibu kota lain di dunia memang pembangunan sumber daya manusia kita masih sedikit lemah. Mhm. Nah, ini mungkin yang memang harus kita laksanakan lebih cepat, laksanakan lebih tegap, dan juga pastinya bersama-sama bergandengan tangan untuk pembangunan sumber daya manusia yang lebih luar biasa. Karena harus menyentuh masyarakat-masyarakat kelas bawah, masyarakat-masyarakat yang memang eh, yang memang berekonomi rata-rata ke bawah. Mhm. Nah, jadi pembangunan sumber daya manusia memang harus ditingkatkan di Jakarta. Kemudian pastinya infrastruktur, pemerintah sudah membangun infrastruktur yang baik, tapi kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur itu masih kurang. Mmm, Nah, mhm. ini yang harus Mhm. ditingkatkan juga. Artinya kita tidak hanya serta-merta menuntut pemerintah untuk membangun ini, membangun itu, tetapi juga kita sebagai masyarakat Jakarta harus sadar bahwasanya yang menjaga infrastruktur itu kita. Nah, Mhm. Mhm. seperti mungkin kalau ke tempat pariwisata menjaga kebersihan, Mhm. Mhm. tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak, mencoret-coret segala macam. Karena memang sudah banyak sekali sekarang yang dibangun oleh pemerintah, infrastruktur yang dibangun pemerintah, tapi tidak dijaga dengan baik oleh masyarakatnya sendiri. Mhm. Mhm. Padahal itu memang diperuntukkan untuk masyarakat. Apalagi beberapa tahun ke belakang pemerintah juga membangun ruang ketiga untuk masyarakat. Mmm. Ruang pertama adalah rumah, ruang kedua adalah tempat bekerja atau sekolah, dan ruang ketiga adalah tempat untuk berkumpul dengan masyarakat lain. Seperti Mmm. sekarang banyak sekali ruang-ruang ketiga yang dibangun oleh pemerintah. Tapi banyak juga di ruang ketiga itu yang dirusak oleh warganya sendiri. Mmm.
Padahal diperuntukkan untuk mereka, tapi mereka kembali yang merusak. Nah, kesadaran untuk menjaga infrastruktur, kesadaran untuk menjaga yang sudah diberikan oleh pemerintah ini juga hal-hal yang harus memang ditingkatkan di DKI Jakarta begitu. Oke. Berarti kalau Aca ini lagi ya menguraikan lagi gitu kaitannya dengan stunting. Stunting kan merupakan suatu kondisi ya Bang. Jadi kayak kondisi gagal tumbuh dan berkembang gitu kan pada seseorang gitu karena 1000 hari pertama kehidupannya gizinya tidak tercukupi gitu, dan itu berdampak selain ke fisiknya terlihat pendek gitu, dan juga berdampak ke kognitif gitu. Kalau misalnya berdampak kognitif ada kemungkinan juga berdampak ke perilakunya Benar, gitu. Jadi kalau misalnya dari sekarang kita nggak mencegah stunting gitu ya, benar, kemungkinan nanti juga akan berdampak ke aspek benar pariwisata banget. kayak tadi. Eh, apa kurangnya berkontribusi Kesadaran. kesadaran gitu untuk menjaga atau kontribusi untuk Benar. mengembangkan Nah, pariwisata gitu benar. ya Bang. Oke, paham. Dari tadi pembangunan sumber daya manusia lebih detailnya lagi mungkin nanti kita jabarkan dalam pencegahan stunting. Pencegahan Nah, stunting. gitu. Oke, setuju. Nah, kalau dari beberapa tempat nih Bang di DKI Jakarta gitu. Kira-kira menurut Abang yang memang harus menjadi tempat utama nih untuk Abang menjalankan program yang berkaitan dengan stunting itu di daerah mana kira-kira Bang? Untuk menjalankan program stunting, mungkin kalau untuk edukasi dan promosi kita bakal menempatkan banyak buku-buku pencegahan stunting itu di beberapa perpustakaan di Jakarta. Perpustakaan, oke. Kemudian juga sekarang banyak taman literasi yang kayak kemarin yang baru diresmikan, Taman Literasi Marta Tiahau di Blok M. Nah, itu juga taman literasi yang unik, yang bagus, dan mungkin kita bisa di sana nanti menempatkan buku-buku yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Nah, itu untuk promosi dan edukasi. Nah, mungkin kalau untuk daerah-daerah yang memang banyak stunting, mungkin di slum area sekarang banyak kampung kumuh sekarang di Jakarta. Itu mungkin bisa kita lebih detailkan lagi di sana untuk pencegahan stunting, memberikan gizi terbaik untuk masyarakat di sana, dan juga pastinya melakukan program kerja yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, salah satunya adalah pencegahan stunting. Pencegahan stunting, oke. Jadi memang tempatnya sebenarnya udah ada kayak tadi perpustakaan gitu ya Bang ya. Memang dari Abang dan Nonenya ini berkontribusi atau gerak nyatanya itu dari pemberian edukasinya Edukasi, kayak tadi benar. memberikan sarana buku-bukunya gitu ya. Oke, dan ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi Benar. gitu ya Bang dengan lembaga-lembaga atau badan yang berkaitan dengan penurunan atau pencegahan stunting. Salah satunya dengan BKKBN. Nah, juga Oke. buat kesadaran stunting, mungkin buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang memang tinggi angka stuntingnya, mungkin bisa melakukan promosi dan edukasi juga berkaitan dengan pemberian gizi di 1000 hari pertama ya. Nah, mungkin pemberian gizi di 1000 hari pertama, kalau ada ibu hamil kita harus apa, promosi segala macam, dan mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan BKKBN memberikan di puskesmas terdekat. Sekarang Dika udah ngeliat tuh, saya udah ngeliat banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan penurunan pencegahan stunting, ini udah luar biasa banget. Nah, mungkin kalau minat literasi Indonesia masih rendah, mungkin nanti bisa kita promosikan lagi lewat sosialisasi dan segala macam. Nah, gitu. Oke, ini the real break the stigma ya. Kalau misalnya Abang None Jakarta adalah katanya pajangan doang, tapi ini enggak, Sobat Bi. Harus, Ini harus. udah terlihat nih kalau wow ternyata perannya tuh sangat besar sekali apalagi untuk penurunan stunting ini gitu ya di aspek pariwisata juga. Nah, Bang, terakhir nih Bang, kira-kira apa sih harapan Abang untuk pariwisata yang ada di DKI Jakarta atau untuk di Indonesia? Harapan luar biasanya adalah yang tadi, sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan. Karena memang dalam 7 sabta pesona, sabta pesona terakhir adalah kenangan. Kenangan, Di mana iya. pariwisata yang memberikan efek kenangan kepada masyarakat untuk kembali mengulang untuk ke sana, memberi efek kenangan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat lain untuk ke tempat pariwisata tersebut. Dan juga keinginannya pariwisata Jakarta selain yang sustainable tourism tadi juga pariwisata yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat. Karena mau bagaimanapun pariwisata itu adalah hal yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Selain untuk healing, untuk refreshing, juga berdampak bagi masyarakat sekitar, UMKM sekitar, pemajuan ekonomi sekitar. Jadi pariwisata yang berdampak, pariwisata yang berkelanjutan, dan juga pariwisata yang memberikan, yang ketiga nih, pemberian pariwisata yang memberikan edukasi kepada juga, masyarakat. oke. Jadi selain healing, refreshing, juga edukasi bagaimana cara memberikan yang terbaik dalam bertindak dan segala macam.
Dan juga mungkin nanti di pariwisata alam, Mm-mm. nature tourism ataupun urban tourism, karena memang Jakarta kurang nih pariwisata alamnya kecuali di Pulau Seribu. Mm-mm. Di urban tourism itu udah banyak sekali pariwisata edukasi seperti artificial intelligence. Mm-mm. Kemudian sekarang ada di Terowongan Kendal berbagai macam atraksi-atraksi, edukasi-edukasi yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda. Jadi pariwisata itu tidak hanya serta-merta berkenaan dengan healing saja, berkenaan dengan menghilangkan stres saja, tapi juga dampak terbaik yang didapatkan dari pariwisata itu adalah memberikan ilmu kepada masyarakat bahwasanya memang pariwisata berkelanjutan, pariwisata berdampak, dan juga pariwisata yang mengedepankan hal yang literasi tadi gitu. Oke, ini keren banget ya. Semoga nanti harapannya bisa terrealisasi Amin. gitu. Dan juga di Amin. Jakarta sepertinya sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi, luar biasa keren nih. Nah, kita ingin berbincang lebih lama ya, tapi kayaknya waktunya terbatas gitu nih Bang. Nah, mungkin Abang boleh memberikan pesan-pesan untuk Sobat Bi dan Sobat BKKB Oke. yang di rumah. Silakan. Buat teman-teman Gen Rangers ya panggilannya Sobat atau Bi boleh. Sobat Bi di rumah, teman-teman menjadi generasi muda itu adalah menjadi titik utama, patokan utama dari kemajuan sebuah bangsa. Mm-mm. Generasi muda yang baik adalah generasi muda yang tidak hanya tidak hanya produktif, Mm-mm. tidak hanya produktif di jam-jam tertentu, Mm-mm. tapi produktif di segala sisi. Ya nggak apa-apa ngurangin tidurnya, yang penting bisa produktif di segala sisi di jam-jam yang luar biasa. Karena memang produktif di usia produktif itu bukan sebuah keharusan, tapi produktif di usia produktif itu adalah sebuah kewajiban. Jadi tinggalkan gadget, tinggalkan tidur-tiduran, gadget buat hal positif, kurangi bermain-main, saatnya menata masa depan, saatnya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena Pak Anies pernah berkata, generasi muda itu minim pengalaman. Generasi muda tidak menjanjikan masa lalu, tapi generasi muda menjanjikan masa depan. Dan dilanjutkan oleh perkataan Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua akan kucabut semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia beserta isinya. Dan 10 orang pemuda itu ada di Sobat Bi semua. Jadi Wow. berikan yang terbaik, selamat berkontribusi, selamat berdampak bagi masyarakat, produktiflah di usia produktif, jangan mengsia-siakan masa muda, dan ya selamat berdampak dan memberikan efek luar biasa kepada masyarakat. Keren. Ini anak-anak langsung kayak yang wow, ini the real sosok inspiratif Amin ya nih. Allah, amin ya Rabbal alamin. Bener-bener berkarya nih Bang Andika. Nah Bang, mungkin nanti kalau misalnya ada Sobat B dan Sobat BKKBN yang mau kenal lebih deket sama Abang nih Bang, kira-kira boleh follow Instagramnya atau sosial Boleh media banget, Abang boleh apa banget. tuh Bang? Boleh silakan Bang. Oke, kalau mau kenal lebih dekat boleh nanti di DM, di Instagram, username-nya boleh? Boleh, boleh, boleh. Andika PRA Triple T, Andika Prat. Triple T. Triple T. Oke, Andika Ponakannya Chris Pratt. Wow. Oke, ada lagi Bang sosial medianya? Mungkin sekarang lebih fokus di Instagram saja. Di Instagram Di dulu. Instagram saja. Oke, baik. Nah, Sobat B dan Sobat BKKBN, sekarang kita udah ada di penghujung kegiatan hari ini, acara hari ini Muda Berkarya. Dan terima kasih untuk Sobat B dan Sobat BKKBN yang sudah menyaksikan ya Aca dan juga Bang Andika di sini. Dan semoga ini bisa memberikan inspirasi serta motivasi untuk Sobat B dan Sobat BKKBN di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk follow Instagram Bi Indonesia Radio, Bi_in Radio dan juga BKKBN Official. Dan sampai jumpa lagi di Muda Berkarya selanjutnya.